ia bertemu dengan sesosok hantu yang wujudnya itu raksasa berbulu hitam dan besar. Nah, ini Naryo merasa bahwa ini siapa gitu. Ini hantu bayangan apa gimana gitu kan. Entah seperti apa waktu itu Naryo merasa bahwa dia itu benar-benar disiksa. Jadi sempat Naryo itu juga kayak minta tolong gitu kan. Tolong. Nah, ini si sosok raksasa ini kayak membawa teman-teman yang lain juga gitu. Tadi satu tangannya itu menggenggam Naryo sama Udin. Nah, tangan kirinya ini juga menggenggam Lutfi sama Bagus. Nah, jadi bayangkan betapa besarnya gitu kan, sampai tangannya itu bisa membawa Naryo dan ketiga temannya ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hampa bersama saya Frederico Rudi, dan di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari salah satu sobat hampa, yaitu namanya Mas Naryo. Nah, Mas Naryo ini bertempat tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, tapi tidak ingin disebutkan nama daerahnya. Jadi kejadian ini diceritakan Mas Naryo itu sudah dialami saat masih duduk di kelas 6 SD. Ya, saat-saat dimana anak-anak udah mulai beranjak dewasa gitulah. Kira-kira tahun 2009-an. 2009 Mas Naryo ini mengalami kejadian seperti ini. Nah, pada umumnya seusia anak SD itu Mas Naryo dan teman-temannya suka bermain. Ya, sepak bola, layangan, peta umpet, dan banyak gitu kan. Nah, Mas Naryo ini punya teman namanya Udin, Lutfi, dan Bagus. Karena Naryo dan teman-temannya ini tempat tinggalnya bersebelahan, berdekatan atau tetanggaan, jadi sering sekali mereka ini main bareng. Selain itu mereka juga satu sekolah, cuman beda tahun ya, ada yang kakak kelas, adik kelas gitulah. Nah, akhirnya si Naryo, Udin, Lutfi, dan Bagus ini ya sering bertemu, entah di sekolah, entah di luar sekolah, itu sering bertemu untuk main bareng gitu. Nah, singkat cerita, saat itu Naryo, Udin, Lutfi, dan Bagus sepulang sekolah mereka kumpul ya di salah satu pos atau salah satu base camp lah waktu itu. Jadi mereka ini punya sebuah tempat kumpul yang mana kalau zaman dulu itu udah tahu jam berapa buat kumpul gitu kan. Siang itu setelah sepulang sekolah mereka berencana untuk ke Ngalas. Jadi Ngalas ini istilah untuk seperti tempat ladang atau tempat bertani buat orang-orang sebutan orang tua zaman dulu gitu. Singkat cerita mereka ini berangkat ke sana. Jarak rumah mereka dan tempat tinggal ini nggak jauh. Jadi antara rumah dan Ngalas atau mungkin hutan ladang ini gak jauh. Dan sebenarnya juga masih bisa dijangkau gitu kan sama mereka karena sering dilewati, cuman jarang mampir. Sesampainya di sana ada beberapa pohon, yaitu pohon sawu yang besar, rindang, yang mungkin kalau kita gambarkan tingginya bisa lah sampai 5 meter lebih gitu kan, dengan daunan yang sangat banyak, lebat, terus juga buah-buahannya juga. Terus selain pohon sawo ada juga pohon mangga yang memang terkenal ada aura lah gitulah kalau di desa gitu kan, kayak pohon pisang kayak gitu-gitu. Terus juga ada pohon jambu mete. Nah, si Mas Naryo ini mengusulkan ke teman-temannya itu untuk memanjat, karena memang salah satu hiburan di sana mainannya itu masih sederhana gitu kan, manjat di pohon jambu mete itu tadi. Rencananya jambu metenya diambil untuk dimakan jambunya, dan metenya untuk dibakar. Nah, setelah mereka memanjat dan dapat si akhirnya mete ini dibakar gitu. Tapi ada salah satu temannya itu untuk tidak usah mengambil jambu itu, cukup main-main di situ saja, yaitu disampaikan sama si Udin sama si Lutfi tadi. Nah, ternyata si Naryo ini mengindahkan omongan si Udin Lutfi itu tadi.
Sampai akhirnya mereka bertiga mereka tetap memanjat mengambil jambu mete itu dan langsung dimakan di sana. Sambillah dibuat semacam pembakaran di sana gitu, metenya dikupas terus jambunya dimakan gitu kan, ya seneng gitu anak-anak kecil waktu itu. Nah setelah itu teman-teman ini setelah makan enak, terus juga kan banyak jambu mete di sana waktu itu memang masih banyak gitu di daerah itu. Akhirnya keempat bocah ini, Naryo, Udin, Lutfi sama Bagus ini pulanglah mereka dengan kondisi kenyang dan nggak ada merasa ya bersalah mencuri atau apapun, nggak ada, mereka tenang aja. Dan ada hal yang dilupakan oleh keempat anak ini, yaitu membersihkan tempat itu tadi gitu. Jadi dengan kondisi sisa bakaran, masih kulit mete yang masih berserakan, terus juga bakaran yang nggak disiram air gitulah, masih gitu. Nah dalam kondisi pulang ini si Udin merasakan aura yang tidak enak gitu waktu kembali gitu. Jadi kayak merasa bahwa apa jangan-jangan harus balik, kalau ini harus dibersihkan gitu kan. Karena si Udin ini juga merasa bahwa itu tempat orang gitu, yang memang biasanya anak-anak itu suka main di sana dan ngambil gitu. Tapi si Naryo bilang sama Udin, wis gak apa-apa Din, bakal diresiki karo wong kono kok. Enggak yo, sesuk gini balik maneh ngresiki. Soalnya wis surup, ya kurang lebih pokoknya nggak usah balik lah. Besok bakal kita balik kalau seandainya orang yang di sana nggak ngebersihin gitu. Akhirnya semua anak ini sampai di rumahnya masing-masing. Namun setelah banyak kejadian janggal yang dialami oleh Naryo, yaitu dimulai saat Naryo sampai rumah. Nah si Naryo ini kan karena habis main terus juga kotor, keringetan dan lain sebagainya, akhirnya mandi biasa. Karena anak-anak seusia itu sore pulang itu udah lumrah gitu, dan pasti mandi gitu kan menjelang maghrib, terus mereka melakukan sholat maghrib. Cuman sedikit gambaran buat teman-teman sobat hampa ini bahwa posisi saat itu rumah dan kamar mandinya itu terpisah. Jadi rumah sendiri, terus beberapa meter ada kamar mandinya sendiri, terpisah gitulah. Ya masih lumrah pada zaman itu kan, rumah sama kamar mandi dibangun terpisah gitu. Yang kalau mandi itu airnya harus nimba dulu dari sumur, yang tapi di sumur itu dilakukan ya cukup aman karena memang dilindungi. Jadi sumurnya itu nggak yang terbuka lebar gitu. Khawatirnya kan anak-anak kan nyemplung gitu kan. Cuman desain ini dibentuk memang supaya anak-anak waktu itu supaya mandiri, supaya tidak manja lah. Jadi mandinya harus ambil air sumur sendiri gitu. Nah saat mau mandi, Naryo merasa bahwa setiap kali dia meminta menimba beratnya itu tidak seperti biasanya. Kayak semacam dia gak bisa gitu. Padahal timba yang ada di sumur itu ya udah sering kali dia untuk menimba gitu kan, ngerek. Istilahnya kan ngerek. Nah si Naryo ini merasa bahwa beratnya udah beda, gak kayak biasanya gitu. Seperti ada yang gitu, kayak ada orang yang buat narik kembali dari bawah gitu kan. Sampai akhirnya dia tetap narik sampai dapat air dan nyiram ke badannya gitu, mandi seperti biasa. Terus waktu mandi itu memang kondisinya juga ya nggak terlalu dingin. Cuman Naryo ini merasa bahwa ketika mandi airnya itu kayak bener-bener dingin gitu, kayak es gitu, ngerasa kayak gitu. Padahal itu masih musim-musim yang nggak hujan kayak gitu, masih kemarau gitu kan. Nah setelah dia semakin gebyur, sekali dua kali gebyur, terus juga pakai sabun, terus wajahnya juga sabun, itu ketika dia merem itu kayak ada orang yang ngawasi gitu kan. Kayak pasti kita tuh pernah ketika kita merem atau ketika kita melakukan sesuatu, kayak kita tuh peka akan orang yang ngawasi kita gitu. Nah ini Naryo merasakan hal seperti itu gitu. Sampai akhirnya Naryo selesai mandi dan dia harus melanjutkan sholat di langgar atau di musola gitu, sholat maghrib. Lagi-lagi Naryo pasti bertemu dengan Lutfi, Udin dan Bagus karena memang mereka tetanggaan, terus juga musolanya juga deket gitu. Nah si Lutfi ini bilang kalau dia merasa gak enak badan setelah pulang gitu kan. Setelah pulang di rumah dia merasa gak enak badan. Pun juga ada Bagus muncul gitu. Bagus juga yo kayaknya beda badan setelah pulang dari main tadi gitu. Merasa kayak ya meriang atau pusing kayak gitu, merasa kayak enak badan pokoknya. Dan itu tiba-tiba gitu. Nah setelah mereka bercerita gitu,
saat mereka bertemu di langgar, mereka kumpul bercerita, ngobrol-ngobrol soal gairah badan dan lain sebagainya gitu kan. Mendengar apa yang dialami teman-temannya tadi, Naryo juga bercerita bahwa dia itu ketika mandi, dia juga merasa seperti ada yang mengawasi. Nah, cerita ini dibagikan ke teman-temannya tadi karena dia merasa ternyata teman-temanku juga melakukan hal itu gitu kan, merasakan hal aneh gitu. Cuman karena ceritanya kondisi badannya gak enak, jadi ya mungkin itu lumrah lah karena habis main dari siang sampai sore gitu kan. Nah, tapi si Udin ini ketika mendengar cerita teman-teman ini mengaitkan hal itu dengan apa yang telah dilakukan tadi saat main. Nah, tapi Naryo lagi-lagi bilang, "Wis Udin, awakmu iki kok sek kepikiran iku ae. Kok masih kepikiran itu tadi gitu loh. Iku mau kini cuman bakar-bakar biasa." Jadi Naryo bilang bahwa itu cuman bakar biasa, nggak ada hal-hal tertentu yang merusak atau lain sebagainya, nggak ada. Nah, akhirnya mereka pulang setelah sholat maghrib. Keesokan harinya keempat anak ini bertemu lagi sepulang sekolah. Lagi-lagi si Naryo, Udin, Lutfi, Bagus ini bertemu di pos atau di base camp gitu. Nah, saat itu kondisi Lutfi dan Bagus yang kemarin kurang enak badan itu udah fit kembali. Mungkin ya udah minum obat atau pakai selimut, dikompres dan lain gitu kan, karena mereka juga bercerita ke orang tuanya kalau mereka merasa badannya kayak. Setelah itu lagi-lagi ya namanya anak-anak, setelah badannya udah fit kembali, mereka ingin main lagi gitu kan, main bareng. Nah, si Naryo lagi-lagi tercetus, "Ayo bakar-bakar mana ayo." Jadi Naryo ini pingin ngajak mereka untuk bakar-bakar lagi karena seneng. Ya maklum, karena pada saat itu kondisi orang desa itu jarang akan namanya jajan, jarang beli-beli jajan gitulah, snack atau lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya ya sudah, tapi Udin menyela, nggak usah dolenan liana lo. Di Udin ini kalau bisa jangan main kayak kemarin, kalau bisa ya main bola atau apa gitu, karena ya Udin merasa bahwa tempat kemarin tuh udah gak enak didatangi, apalagi waktu pulang itu ada beberapa temennya yang merasa gak enak badan. Tapi Naryo tetap maksa dan akhirnya mereka berempat bermain lagi ke sana dengan paksaan dan dengan ya wis ayo main lagi ke sana. Nah, alangkah kagetnya mereka waktu nyampe di tempat kemarin, ternyata pohon sawo, pohon mangga dan pohon jambu mete itu ternyata udah ditebak gitu kan. Mereka kaget, ternyata secepat itu pohon-pohon yang mereka kunjungi kemarin itu ditebak. Nah, alasan ditebak ini karena tanah itu mau digunakan untuk perluasan rumah, untuk rumah yang memiliki tanah itu. Nah, si Naryo, Udin, Lutfi dan Bagus tetap melanjutkan main di sana karena merasa ya udahlah, udah terlanjur main di sana ya wis, dengan kondisi yang ada ya mereka tetap main dengan pohon-pohon yang udah ditebang tadi, ambil sawo, makan jambu mete yang udah ditebang juga gitu. Nah, akhirnya mereka tetap di sana sampai sore, sampai sesuatu hal mereka lakukan itu tidak sengaja, yaitu Bagus tidak sengaja pipis di dekat pohon sawo. Nah, padahal pohon sawo itu di sana dianggap cukup angker atau cukup biasa, banyak hunian atau makhluk-makhluk bertempat tinggal di situ. Tapi mungkin juga si anak ini nggak tahu gitu kan bahwa kalau mau pipis di situ itu harus assalamualaikum, harus izin, harus pamit macam lah. Kita menghargai bahwa kita juga hidup berdampingan gitu. Setelah Bagus pipis dekat pohon situ, serta mereka main-main kayak nyanyi-nyanyian, terus juga hari-hari itu, yang mana kegiatan itu dilakukan di sekitaran pohon sawo itu. Setelah itu mereka pulang karena udah sore, udah larut, mereka pulang. Setelah mereka pulang, kejadian Udin dan Naryo yang mandi itu berulang lagi. Jadi ternyata selain Naryo, Udin juga merasakan bahwa dia diawasi setiap mandi. Jadi seolah-olah mereka itu seperti ada yang mengikuti dan memantau setiap kali mandi itu. Dan Naryo ini merasa apakah itu memang orang lain yang seliuran atau memang ada sesuatu yang mana itu mengikuti gitu. Apalagi kejadiannya sama gitu kan. Lagi-lagi mereka bertemu di musola waktu sholat maghrib.
mereka semua menceritakan bahwa setelah mereka pulang itu kayak ada yang mengikuti. Bukan lagi cuman Naryo dan Udin, tapi juga ada si Bagus sama Lutfi tadi. Singkat cerita, mereka berempat tidur di rumahnya masing-masing. Nah, si Naryo ini cerita bahwa saat akan mau tidur, dia merasa bahwa ada yang seliwar-seliwar. Jadi kayak ada bayangan yang bolak-balik gitu di depan kamarnya. Karena memang kamarnya si Naryo ini kan nggak ada pintu, jadi ya hanya semacam selambu gorden gitu, yang mana gordennya itu belum ketutup. Karena biasa kamar ini terhubung dengan TV yang masih kelihatan gitu di celah gitu kan kelihatan. Nah itu kayak ada orang seliwar-seliwar, entah orang tuanya atau apa, tapi Naryo merasa bahwa ini beda gitu kan. Namun dia tetap merasa bahwa ya mungkin itu firasat karena kan capek gitu kan. Jadi Naryo menganggap bahwa ya wis lah aku capek, jadi nggak terlalu digubris gitu. Nah, saat ia tertidur, di dalam mimpinya itu ia bertemu dengan sesosok hantu yang wujudnya itu raksasa berbulu hitam dan besar. Nah, ini Naryo merasa bahwa ini siapa itu? Ini hantu bayangan apa gimana gitu kan. Hantu ini seperti penjaga pohon yang 2 hari itu Naryo diajak dia untuk main. Maksudnya dia main di sana gitu. Merasa nggak asing bahwa yang di mimpinya itu adalah area pohon sawo dan pohon-pohon yang lain itu. Nah, di situ juga digambarkan bahwa Naryo ini bertemu dengan ketiga temannya ini tadi itu. Memang hantu itu hanya bayangan, tapi Naryo merasa bahwa hantu ini benar-benar kesal dengan mukanya, wajahnya yang bengis, yang seram. Jadi kayak ingin mengejar Naryo gitu. Nah, setelah itu si Naryo itu merasa bahwa di mimpinya itu terasa sakit semua. Dia itu dikejar, disiksa, dipukuli. Entah seperti apa waktu itu Naryo merasa bahwa dia itu benar-benar disiksa. Jadi sempat Naryo itu juga kayak minta tolong. Nah, ini si sosok raksasa ini kayak membawa teman-teman yang lain juga gitu. Tadi satu tangannya itu menggenggam Naryo sama Udin. Nah, tangan kirinya ini juga menggenggam Lutfi sama Bagus. Nah, jadi bayangkan betapa besarnya gitu kan, sampai tangannya itu bisa membawa Naryo dan ketiga temannya ini gitu. Sampai akhirnya dia bangun. Nah, ketika dia bangun, dia merasa bahwa mimpi tadi itu benar-benar nyata karena tubuhnya si Naryo ini merasa benar-benar capek sekali, benar-benar pegel gitu kan. Cuman tidak ada luka kasar atau luka apa gitu, hanya semacam kayak lebam. Tapi Naryo juga nggak tahu lebamnya ini entah dari main atau gimana gitu. Pada akhirnya bangun dan dia kaget, terus juga seperti biasa nafas panjang, terus juga minum gitu kan. Nah, akhirnya si Naryo ini juga melanjutkan itu kembali dengan membaca doa supaya dihindarkan dari mimpi-mimpi buruk seperti itu. Awalnya keempat anak ini tidak saling cerita. Sampai 3 hari ternyata si Naryo ini mengalami mimpi-mimpi itu terus berlanjut gitu. Jadi dia terus didatangi oleh sesosok hantu hitam besar raksasa gitu. Nah itu muncul terus dan juga disiksa terus gitu kan. Sampai akhirnya Naryo ini bercerita ke teman-temannya bahwa dia merasa 3 hari ini Naryo mimpi itu tadi. Nah ternyata cerita yang disampaikan ke Udin, Lutfi dan Bagus itu gak disangka ternyata ketiga temannya ini juga merasakan hal yang sama gitu kan. Menurut cerita si Udin, dia malah bermimpi bahwa dia digantung di atas pohon. Nah lalu Lutfi yang dia seperti dilempar-lempar ke langit. Jadi dari bawah dipegang raksasa, dilempar ke langit, jatuh lagi. Dan si Bagus yang dikerumuni lalu diinjak-injak. Jadi dia kayak semacam dikerumuni banyak raksasa dan hantu-hantu lainnya gitu, terus diinjak-injak. Nah, Naryo ini merasa bahwa semua ini aneh ya gitu kan. Kok kita merasa bahwa kita semua ini mimpi seperti itu gitu. Kenapa mimpinya sama gitu kan, dan itu terjadi selama 3 hari berturut-turut gitu. Sampai akhirnya si Naryo ini merasa sepertinya kita punya salah. Di situ Naryo mulai ngeh bahwa sepertinya
beberapa hari yang lalu, Naryo dan ketiga temannya ini merasa ada yang mereka lakukan itu salah itu. Nah, karena ini juga masih Naryo ini masih percaya akan hal gaib gitu kan. Jadi dia itu masih ingat omongan orang-orang tuanya dulu gitu, kayak seperti mbah-mbahnya dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya Naryo berdiskusi dengan ketiga temannya, Udin, Lutfi, dan Bagus itu, bagaimana kalau kita harus mencari tahu penyebab dari kejadian mimpi ini tadi gitu. Akhirnya sepulang sekolah, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke tempat pohon-pohon yang ditebangi itu gitu. Mereka mencoba mencari sisa-sisa kotoran atau sampah yang mereka anggap milik mereka dan dibersihkan lalu meminta maaf. Nah, akhirnya setelah ketemu, Naryo juga meminta maaf kepada si Udin bahwa apa yang dikatakan Udin kemarin itu memang benar gitu. Jadi kalau kita bermain di suatu tempat, alangkah baiknya itu kita harus membersihkan gitu kan. Karena memang Udin ini juga percaya bahwa kita itu hidup berdampingan dengan makhluk lain gitu. Nah, akhirnya mereka sepakat mereka harus membersihkan tempat-tempat yang memang sempat mereka kunjungi beberapa hari yang lalu. Nah, menurut Naryo, setelah mereka lakukan itu, Naryo pulang, mereka meminta maaf di tempat kejadian itu, di pohon-pohon itu. Mereka meminta maaf, mereka berdoa supaya ya nanti dijauhkan dari beberapa hal yang tidak diinginkan, pun juga dari mimpi itu tadi gitu kan. Setelah Naryo pulang, Lutfi, Udin, dan Bagus merasa bahwa badannya enak waktu berkumpul lagi, waktu di musola, waktu sholat maghrib. Dan keesokan harinya si Naryo, Lutfi, Udin, dan Bagus bertemu di sekolahan dan mereka bercerita bahwa di hari itu, di malam itu, setelah dia membereskan sisa-sisa kotoran itu, mereka sudah tidak mimpi dihantui oleh sesosok raksasa yang hitam itu tadi. Nah, si Naryo akhirnya merasa bahwa memang hal ini harus dijadikan pengalaman, dijadikan pelajaran juga, bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk mengotori, terus juga intinya tempat sekeliling kita itu ada makhluk yang berdampingan dengan kita. Jadi kita tetap harus minta izin dan sopan gitulah. Nah, itulah tadi kisah dari Mas Naryo, Sobat Hampa, yang kemarin menceritakan kisahnya, mengirim ceritanya di channel Ruang Hampa. Entah teman-teman ini gimana menurut kalian, percaya atau tidak, tapi yang pasti inilah pengalaman yang dialami oleh Mas Naryo. Oke, itu tadi kisah episode kali ini. Buat teman-teman yang ingin mengirimkan cerita horornya atau cerita mistis atau apapun itu, bisa banget untuk dikirim di email kami. Tentunya nanti bisa kalian lihat di deskripsi di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel Ruang Hampa. Assalamualaikum.